Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah support selalu, dan gua terima kasih banyak. Alhamdulillah ternyata tukang bakso ya keterek-tekan. Alhamdulillah ya, gua udah tembus 1000 lebih subscriber gua, dan terima kasih untuk kalian semua. Dan terima kasih banyak untuk negara kita ya, 17 Agustus. Oke, semoga negara kita tetap jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vespa Racing 82. Gaskeun. Oke guys, selamat siang, sampai jumpa dimanapun kalian berada. Semoga kalian baik-baik saja ya guys ya. Di siang yang sangat cerah ini, gua akan berbagi tentang cara pemula ya untuk memporting blok. Apa saja yang harus diketahui, langkah pertama atau langkah awal ya guys ya. Yuk kita langsung ke TKP Cekidot. Oke guys, setelah gue jeda dulu ya karena posisi azan ya guys ya. Oke guys, gue di video kali ini akan berbagi yaitu cara atau langkah pertama kalau kalian ingin memporting blok ya. Langkah yang mungkin paling sederhana, langkah yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian ya guys ya. Oke, ini di depan kalian blok udah gua porting, lubang transfer sebelah ya. Untuk boost pot sendiri nih gua belum apa-apain nih, tinggal ini doang ya. Oke guys, langkah pertama yang harus kalian perhatiin yaitu kalian ketahui dulu seberapa besar sih lubang transfer blok kalian atau blok yang akan kalian porting ya. Nah ini bisa kalian lihat ya, ini sebagai simulasi contoh aja ya guys ya. Ini besarnya lubang transfer sebelum kalian porting, ini kalian harus ketahui. Contoh ya, ini gue contohin. Kalian bisa menggunakan sigmat ya atau jangka sorong, cuman gua menyebutnya sigmat, nggak tahu di kalian apa ya. Kita ketahui dulu yaitu dari tinggi ya. Misal contohnya ini tingginya, jelas guys ya, ini tingginya 22 ya, 22. Nah makanya kenapa kita bisa tarik kesimpulan sedikit ya guys ya. Makanya kenapa itu karbu Excel bawaan dari Vespa ini karbu 20-20 ya. Makanya gua sering ngebahas yaitu untuk pembesaran dari lubang transfer ini akan ada penentuan juga untuk karbu yang kalian pakai ya guys ya. Jadi nggak asal gede, nggak asal comot yang kecil, nggak gitu juga ya guys ya. Itu tergantung dari lubang transfer yang kalian perbesar ya. Tapi nggak itu juga, karena banyak item-item atau banyak komponen yang harus kalian perhatiin. Nah jangan istilahnya ini 22 karbu 22, ini 30 pakai karbu 30, nggak gitu juga ya guys ya. Itu balik lagi dari rasio kompresi, dari kompresi primer, kepadatannya itu harus kehitung semua, torsi. Nggak sembarangan untuk satu part itu bisa nentuin, nggak. Itu hanya contoh aja ya guys ya. Nah misal ini
tadi tinggi ya, sekarang posisi dari lebar sendiri ini, lebar sendiri ini harus kalian ketahui dulu ya guys ya. Ini lebarnya, lebar dari lubang transfer ini 18 ya. Nah, kalian kalau udah mengetahui ukuran dari yang standar semua, kalian bisa ketahui dulu lubang dari exhaust, tinggi exhaust, lebar exhaust, terus tinggi dari lubang inlet pot, bus pot, baru kalian memutuskan untuk porting ya. Jangan kalian memutuskan untuk porting blok tapi kalian tidak mengetahui ukuran dari si blok yang kalian porting, dan percuma. Walaupun berhasil, kalian nggak bakal punya hitungan atau ukuran. Makanya gua nggak share masalah hitungan, karena apa? Tetap guys ya, kalau gua share juga ntar kalian juga yang pusing. Karena gua juga dulu belajar seperti itu, diketahui dulu yang bawaannya, baru kita bisa memahami ketika kita upgrade ya. Nah, contohnya ini udah gua porting ya. Ini perbedaannya udah gua porting. Dan gua ingetin sekali lagi, sudut atau pola menentukan hasil ya. Nah, ini yang udah gua porting guys. Oke. Ini gua kasih 30 ya. 30,5. Oke. Nah, gua kasih masukan juga ya guys ya, untuk pola atau bentuk usahakan menyudut ya, karena sudut ini difungsikan ketika ntar di dalam lubang transfer ini dia posisinya si bahan bakar ini guys ke atas ya, jangan sampai ke bawah ke lubang exhaust ya. Kalau sampai ke bawah ke lubang exhaust itu menurut gua gagal dan bahan bakar terbuang sia-sia ya. Makanya ini usahakan serendah mungkin biar posisi dia naik, guys ya. Oke, yuk kita proses guys ya.
Oke guys, ini gua lagi tahap pemortingan bagian intake ya, atau bagian dari hisapnya si mesin ini. Oke. Sorry ya, gua nggak bisa stay terus. Tadinya gua pengen lebih detail lagi untuk mendokumentasikan ini, cuman gua susah ya guys ya, karena gua nggak ada yang megang kamera. Oke. Untuk kalian yang mau coba ngegedein lubang valve ini, usahakan kalian patokan, lihat dulu posisi dari lubang tatakan si intake ya guys ya. Jelas nggak? Jelas. Nah, usahakan dulu biar posisinya enak ya guys ya ketika pemortingan. Dan untuk posisi dari membran sendiri, usahakan benar-benar masuk lurus ya. Kalian bisa intip di sini nanti ketika udah jadi. Kita enggak. Udah jelas. Kalian bisa intip di sini ketika jadi nantinya ya. Oke. Itu tips dan trik dari gua ya. Dan kalau memang ini juga nggak rata, usahakan ini juga sama kena porting ya. Kalau misalkan udah rata, udah presisi, nggak usah guys ya. Itu tips dan trik dari gua. Buat apa? Nah, itu tujuannya biar aliran bahan bakar yang dihasilkan oleh kepakuman dari si kompresi primer ini akan lebih the best ya. Fungsinya akan lebih jos lagi ya guys ya. Makanya kalau memang ini harus dihabiskan, ini habiskan aja guys, ini habiskan aja. Makanya kalau mau main palep sekalian, jangan tanggung ya guys ya. Kalau kalian pasti punya pikiran pengen distandarin lagi, ya udah jangan main palep guys, main standaran aja. Gak usah, karena percuma guys, ntar dulu main palep, fungsionalnya juga nggak bakal bekerja dengan sempurna. Itu menurut gua ya guys ya. Oke, nih gua lagi tahap pemortingan dari mesin PX ya untuk kiriman ke Sragen. Oke, ntar kita lanjut lagi di part berikutnya, atau gua jeda dulu ya. Oke guys, sekedar berbagi pengetahuan sedikit ya, semoga selalu bisa bermanfaat guys. Untuk yang sudah memporting, ingin bisa meratakan atau memuluskan dari permukaan yang sudah kalian porting, itu sebenarnya cukup gampang ya guys ya. Kalian bisa memakai hamplas, lem Korea ya, bisa pakai lem Korea dan menggunakan poridom. Cuman kalau misalkan nggak punya poridom guys ya, dulu juga gua nggak punya poridom guys ya, dulu gua manual pakai tangan ya, sabar sih. Cuman kalau ini kan lebih cepet ya. Nah, sebenarnya ini tuh bertujuan supaya aliran bahan bakar itu lebih cepet ya guys ya. Jadi nggak ada yang nyangkut, nggak ada yang tersumbat guys.
ini guys, kita tahap finishing ya. Setelah kita porting biar hasilnya tuh bersih, udah pasti. Yang kedua tuh sebenarnya ini berfungsi ya tadi ya yang udah gua bahas. Intinya supaya aliran bahan bakar ini tidak ada yang tersangkut lah, atau bisa dikatakan lancar ya. Dan ketika nanti pas suatu saat dibongkar lagi tuh hasilnya pun pasti guys, cuman dilap aja juga bersih lagi. Dan sorry ya, ini fokusnya, ini tangan kiri gua sambil megang HP, tangan kanan gua sambil kerja ya guys ya. Cuman ya pada intinya ini tuh fungsi sebetulnya bukan mesin tune up aja guys ya. Untuk mesin-mesin standar juga sebenarnya penting juga bersih. Dan kalau bersih kan udah pastilah bahan bakar akan menjadi lebih lancar. Tinggal kita bersihan semua ya. Kurang bersihkan guys, kurang bersihkan guys. Oke guys, ini proses pemortingan lagi tahap finishing ya guys ya. Ini mesin PX basicnya yaitu yang dari Sragen, dan inilah proses yang paling memerlukan waktu banyak ya, karena selain ketelitian kita juga harus benar-benar pas banget dengan ukurannya atau hitungannya. Oke, kalau gua lanjut nih videonya takut kepanjangan banget ya guys ya. Mungkin nanti ntar gua bikin lagi videonya setelah perakitan ya, atau mau perakitan dan sampai finish ya. Oke guys, dan ini dalamannya ya, tolong bisa di-shoot. Ini dalamannya. Dan ini gearbox yang kemarin Mas Arjun mau, ini pakai gearbox Rada ya, cuman belum gua bersihin, nanti di next video lah. Dan itu karbu, dan itu magnet sama headnya. Nah ya, dan ini bloknya udah finishing ya, udah finishing.
Oke, dan ini gue lagi tahap perapihan atau tahap dari biar licin ya, finishing ya, tahap finishing ya. Oke guys, mungkin videonya cukup. Ntar pas perakitan aja gua dan itu tukang baco ya. Oke, ntar gua sambung lagi guys ya videonya. Mungkin ini cukup dulu. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah support selalu, dan gua terima kasih banyak. Alhamdulillah ternyata tukang baco ya keterek-tekan. Alhamdulillah ya, gua udah tembus 1000 lebih subscriber gua, dan terima kasih untuk kalian semua, dan terima kasih banyak untuk negara kita ya, 17 Agustus. Oke, semoga negara kita tetap jaya selalu. Dan jangan lupa ya guys ya, tetap dukung terus channel kecil gua supaya lebih lagi berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam Vespa Racing 82. Gas.